Salam kasih, hai saudara yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada. Sejak tanggal 9 sampai 15 Juli 2023, warga gereja Masihi Injili di Minahasa membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat 14. Sebelum kita belajar bersama implementasi dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat 14, mari kita berdoa. Ya Bapa, singkapkanlah apa yang masih rahasia. Bukakanlah apa yang tersembunyi dari firman-Mu, agar kami menjadi orang-orang yang bersyukur atas limpahan rahmat-Mu bagi kami. Demi Kristus Tuhan. Amin. Mazmur pasal 65 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-14 di bawah judul perikop Nyanyian Syukur karena Berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab kami, ya Allah yang menyelamatkan kami. Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggang-Mu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu, orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang, Kau buat bersorak-sorai. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya. Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanahnya. Dengan dirus hujan Engkau mengemburkannya. Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu. Jejak-Mu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menitik. Bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang gurun berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Demikian pembacaan firman Tuhan yang kudus. Syukur dari bahasa Yunani hilaros, yaitu persembahan syukur yang didasari dengan sukacita. Berarti ada syukur yang diberikan dengan sungut-sungut atau terpaksa. Bersyukur atau mengucap syukur atau ucapan syukur sederhananya adalah terima kasih. Artinya kita menerima berkat dari Sang Pemberi berkat,
lalu kita memberi lewat syukur atau hilaros. Torang sobada apa? So terima dari Tuhan. Ada rumah, pakaian, makanan, ketika sandang, pangan, dan papan kita terpenuhi. Kita punya pekerjaan, usaha, torang ada sehat-sehat, kita punya keluarga yang mengasihi kita. Terlebih lagi, kita masih bernafas. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri kepada kita. Seperti lagu ini. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Terlalu banyak, saudara, yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Pertanyaannya datang saat ini, dengan begitu banyak hal yang sudah kita terima dari Tuhan, lalu apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan? Apakah syukur dalam bentuk ketaatan, kesetiaan, ketekunan, dan lain-lain? Atau justru perlawanan, pemberontakan, dan hidup dalam dosa? Saya mengajak saudara-saudara saat ini untuk kita menghitung jika bisa semua berkat yang Tuhan sokase, dan sebaliknya juga menghitung bentuk syukur yang telah kita berikan atau nyatakan kepada Tuhan. Ternyata tidak mudah. Tidak cukup bilangan untuk menghitung, tidak cukup kata untuk menulis, tidak cukup bahasa untuk mengatakan semua berkat yang telah kita terima dari Tuhan. Hal ini mengingatkan bahwa jika fokus kita pada berapa banyak, pada jumlah, dan pada kuantitas, maka kita akan menjadi orang-orang yang berhitung dengan Tuhan. Iya, kita bersyukur, tetapi bersungut-sungut dan terpaksa, tidak dengan sukacita atau hilaros seperti yang Tuhan mau. Karena itu, menjadi penting bagi kita saat ini untuk belajar bersyukur, bukan karena kuantitas, tetapi bersyukur karena kualitas. Mazmur pasal 65 ayat 2 diawali dengan sebuah pujian syukur dari Daud. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah. Kalimat ini adalah bentuk nyanyian syukur dari Daud karena berkat Allah. Sebelumnya, mari kita paham lebih dahulu arti dari berkat. Berkat bukanlah rezeki. Berkat adalah pemberian dari Tuhan yang memang Tuhan telah peruntukkan untuk kita. Rezeki adalah pemberian yang mungkin saja itu bagian kita, tetapi terkadang juga itu adalah bagian orang lain yang kita ambil. Dan karena itu mereka disebut koruptor atau pencuri. Karena itu saudara, iman Kristen hendak mengingatkan bahwa berkat itu tidaklah identik dengan materi. Sesungguhnya berkat adalah ketika saya dan saudara-saudara diubahkan oleh Tuhan menjadi dewasa rohani untuk mengelola setiap perkara yang Tuhan titipkan dalam hidup kita.
Daud dititipkan oleh Tuhan Allah sebuah bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Bangsa yang tegar tengkuk, yang kepala batu, yang selalu mengulang-ulang dosa yang sama. Tetapi juga Daud sebagai seorang raja. Daud juga bermasalah ketika dia jatuh cinta dengan istri orang, Batsyeba. Lalu Daud merencanakan kematian Uria, suami Batsyeba, dengan menempatkannya di barisan terdepan dalam perang, dan Uria pun mati. Apakah Tuhan mengubahkan masalah Daud? Tidak. Uria tetap mati, dan Batsyeba tetap dinikahinya, bahkan menjadi ibu dari Salomo. Dan Daud hidup dalam rasa bersalah yang tak dapat ia tebus selain berdoa, datang pada Tuhan dan memohon ampun di ayatnya yang ketiga dan 4. Apa yang kita lihat, saudara? Bukan masalah Daud yang diubahkan oleh Tuhan, tetapi pribadi Daud yang diubahkan di ayatnya yang keempat. Tuhan Allah mengampuni dosa Daud, ia menghapus dosa Daud, dan Daud menjadi manusia baru dalam pengampunan dosa oleh Tuhan. Menyadari hidupnya hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, ketika Daud adalah seorang anak gembala yang kemudian dipilih dan diurapi menjadi raja. Dan ketika pun Daud setelah menjadi raja, ia jatuh ke dalam dosa, perzinahan, dan kemudian Tuhan mengampuni dosanya di ayatnya yang kelima. Maka Daud menyatakan sebuah syukur yang berkualitas kepada Tuhan. Ketika di ayat 2 bagian B, dan kepada mula orang membayar nazar atau janji. Artinya Daud memberikan sebuah persembahan syukur dengan memberikan nazar kepada Tuhan. Dan ayatnya yang kelima, Daud menjadi orang yang berbahagia karena syukur yang berkualitas. Maka hari ini saudara yang Tuhan Yesus kasihi, belajar dari firman Tuhan ini, belajar dari seorang Daud. Mari kita perhatikan dengan baik-baik implementasi dari firman Tuhan ini, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur seperti Daud, dengan syukur yang berkualitas. Ada 2 implementasi dari Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yang pertama, bahwa syukur yang berkualitas itu adalah sebuah ketaatan tanpa tawar-menawar dengan Tuhan. Sebuah ketaatan tanpa kondisi, sebuah ketaatan tanpa syarat, oleh karena kita menyembah Raja di atas segala raja. Jika kita taat tanpa tawar-menawar dengan Tuhan, maka kita dapat bersyukur dalam segala hal, dalam segala situasi, dalam segala kondisi, baik di suka maupun duka, di sehat maupun sakit, dalam kelimpahan dan dalam kekurangan. Kita sudah lihat Raja Daud. Mari kita lihat Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Raja Nebukadnezar memerintahkan agar orang-orang sujud menyembah kepada patung emas yang ia buat, Sadrak, Mesak, dan Abednego berkata, "Kami tidak akan menyembah patung emas itu, Tuanku.
sekalipun kami harus dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala, dan kami tahu Tuhan kami dapat melepaskan kami. Tetapi pun seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung emas itu. Sebuah ketaatan tanpa tawar-menawar, tanpa syarat kepada Tuhan. Rasul Paulus, dia telah 3 kali berseru meminta memohon agar Tuhan mengeluarkan duri, mengangkat segala sakit yang ia rasakan. Tetapi Tuhan tidak melakukannya, saudara. Sehingga Paulus berkata, dalam kelemahankulah kasih karunia Tuhan menjadi sempurna. Apa yang kita lihat? Sebuah ketaatan tanpa tawar-menawar. Apa yang kita lihat? Bahwa masalah Sadrak, Mesak, dan Abednego, masalah dari Rasul Paulus tidak diubahkan oleh Tuhan. Tetapi mereka lah yang diubahkan oleh Tuhan menjadi dewasa rohani, sehingga mereka dapat mengelola perkara yang Tuhan berikan kepada mereka. Saudara, hari ini ketika kita bersyukur dengan berkualitas dalam sebuah ketaatan tanpa tawar-menawar, maka kita akan melihat bahwa berkat yang sesungguhnya adalah ketika kita diubahkan oleh Tuhan menjadi dewasa rohani, sehingga kita dapat mengelola setiap perkara yang Tuhan berikan kepada kita. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, syukur yang berkualitas adalah sebuah penyataan setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Mulai ayat 6 sampai ayat 14 kita lihat dari firman Tuhan bagaimana perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, keadilan, kelimpahan, kesuburan yang ia kerjakan dalam kehidupan orang-orang Israel. Dan dari semua itu ayat 14 diakhiri dengan kalimat, semuanya, semua bangsa Israel, di dalamnya Raja Daud, bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi sebagai tanda bahwa mereka setuju dengan apa yang Tuhan lakukan. Saudara, ada 2 orang anak, oleh ayahnya diberikan coklat. Kakak 1 biji, adik 2. Lalu sang ayah berkata kepada kakak, bagaimana perasaanmu ketika ayah memberikanmu 1 dan adikmu 2? Kata kakak, itu tidak adil ayah. Saya hanya 1 dan adik 2. Lalu kata ayahnya, memang anak-anakku, dunia itu tidak adil. Yang adil di dunia ini hanya 1, yaitu Tuhan. Dan karena itu, jika engkau melihat dari kuantitas coklat itu, maka engkau tidak akan bisa bersyukur dan berkata tidak adil. Tetapi kalau engkau melihat dari mulanya engkau tidak punya coklat, dan sekarang engkau memilikinya sekalipun hanya 1, maka sesungguhnya engkau telah menjadi orang yang mengerti bahwa dari kau tidak punya apa-apa, dan sekarang kau punya 1. Itulah porsimu, maka kau harus terima dan kau harus bersyukur. Dengan demikian, syukur yang berkualitas itu seperti anak kecil tadi adalah ia setuju dengan apa yang ayahnya lakukan dan berikan kepada dia. Saudara-saudara, ketika 2 hal ini mengingatkan kita bahwa syukur yang berkualitas adalah sebuah ketaatan tanpa tawar-menawar dengan Tuhan dan sebuah penyataan setuju dengan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Mari kita belajar untuk terpesona bukan pada pemberian, tetapi pada Sang Pemberi berkat, yaitu Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita, yang telah memberikan berkat yang terbesar, yaitu dirinya sendiri sebagai tebusan bagi dosa-dosa kita, sehingga kita menerima anugerah keselamatan. Bersyukurlah
Karena dengan syukur yang berkualitas, maka benar kata firman Tuhan, kita, yaitu saya dan saudara-saudara, adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Demikian saudara implementasi kitab Mazmur pasal 65 ayat 1 sampai ayat 11. Kiranya menjadi berkat. Sampai jumpa lagi. Damai di hati. Shalom.